kan kontradiksi. tunjukkan orang yang mengerti ilmiah kepada saya seluruh dunia ini. Saya hadapkan dengan saya siap hadir. Nih, kalau bisa saudara bisa mengundang Dr. Zakir Naik ke sini, ke Indonesia, dan saya pastikan ini 100% terjadi. Dr. Zakir Naik nggak bakalan bisa menjawab pertanyaan saya. Kesalahan mereka. Itu orang bodoh namanya kalau saya katakan. Profesor doktor bodoh. Aduh. Cuma Gimana nih? Usah bicara dulu mulut mengerocos terus kalau dari tadi kulihat. Saya nilai kau bagian simbol. Ada saya akan mualaf hari ini. Ada. Coba saudara cari di seluruh dunia ini, ada kitab yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan Susunya itu dijamah-jamah buah dadanya. Nah, pesan moral dari ayat itu apa, Pak? Yeskiel 23 itu, ayat 1 ke bawah. yang paling dibenci oleh Tuhan dan itu tidak pantas untuk kita contoh. Nggak ada ditulis, jangan menambahi, Pak. Jangan asumsi. Jangan Enggak, saudara tadi kan menanyakan pesan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah channel ini akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta syiar Islam, juga akan berusaha memetek umat dari upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kadal. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi antara para mu'alaf yang cerdas-cerdas ya, dengan Bani Kunarion, yaitu mempertanyakan perihal kenapa Nabi Muhammad berpoligami dan apa pesan moral yang disampaikan lewat poligami tersebut, dan juga sebaliknya para mu'alaf mempertanyakan tentang Bibel ya, terutama ayat-ayat vulgar di dalam Bibel. Nah, seperti biasanya di mana pun tempat dan waktu para Bani Kunarion ini baik di dalam diskusi maupun perdebatan, selalu argumen yang dikemukakan itu tidak mempunyai landasan atau dasar yang kuat ya, hanya berdasarkan asumsi dan menurut pemikiran mereka masing-masing. Dan juga umumnya umat Bani Kunarion ini itu seperti mengajarkan kesombongan ya kepada seluruh umatnya, karena mereka selalu berkata pasti ya, apapun permasalahannya mereka mengatakan pasti, baik yang di dunia maupun sampai ke akhirat, sampai ke surga pun di coupling ya. Nah, inilah perbedaan yang mencolok antara umat Islam dengan Kristen ya, karena di Islam kita sudah sama ketahui bahwa kita sangat sadar bahwa manusia adalah makhluk ciptaan, yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu mengucap insyaallah ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang sombong itu artinya jiwanya sombong, itu memang sangat sulit untuk mengakui kelebihan orang lain ya. Dan orang sombong itu selalu identik dengan kegoblokan, dengan kedunguan. Nah, itu kita bisa buktikan dengan cara-cara mereka yang selalu mengatakan pasti atas segala sesuatunya. Nah, bagaimana nanti video ini atau diskusi ini kita akan dengarkan bagaimana pongahnya dan sombongnya orang-orang ini sehingga membuat geli dan ketawa para mu'alaf kita ya. Namun sebelum saya putarkan videonya, video ini saya ambil dari channelnya
saudara mu'alaf kita, Hidayah Mu'alaf Channel, kita dukung terus channelnya ya, juga mu'alaf lainnya, dan channel-channel dakwah kita dukung semua untuk terus berkembang dan menyuarakan kebenaran Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ketika ada ayat yang akan mengatakan akan turun lagi, berarti dia masih hidup, teman. Dia masih hidup. Yang hidup itu yang akan turun lagi Yesus, bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah tidak bisa apa-apanya. Rendah. Pak Kece, biarkan dulu mereka dulu menjawab pertanyaan saya tadi. Belum dijawab tadi. Apa makna nilai moralnya? Belum dijawab dari tadi. Masih berbelit dari tadi. Yang apa Pak? Tapi Bang Tama, mereka nggak bisa teman-teman jawab. tahu nggak? Pejabat mereka itu nggak bisa jawab, teman-teman. nggak bakal menjawab, paling mengalihkan perhatian aja. Itu Pak KJ, Pak Nah, Jabat, itu dia, makanya teman-teman saya tahu bilang. nggak, ternyata, oh sabar sedikit, saya terangkan 1 menit. Ternyata Michael Ehad telah menyelidiki sejarah Yesus, dan Paula Fredrickson mencatat di dalam bukunya, di mana Michael Ehad menuliskan buku yaitu Messianic Legacy, di mana dia mengatakan bahwa Yesus ini memiliki istri, has been married, dan memiliki, waduh, jadi Itu firman bukan? sejarah Yesus secara Itu karya ilmiah, firman Pak. bukan? Itu firman lebih bukan? Jangan percaya setiap firman Ilmiah. yang berada di kitab Bapak itu satu dengan satu ayat itu kontradiksi. Tunjukkan orang yang mengerti ilmiah kepada saya seluruh dunia ini. Saya hadapkan dengan saya siap hadir. Waduh, Tunjukkan sama saya. Udah saya bilang, Bang. Jujur, Bang. Ada loh Pak, bukunya bahkan dibuat rujukan di kampus-kampus dunia. Saya kasih referensi. Bukunya Michael Ehad. Siapa itu Michael Ehad? Profesor kekristenan yang menghabiskan waktunya selama 30 tahun meneliti sejarah Yesus, di mana dia membuat buku yang judulnya The Messianic Legacy, mengatakan di dalam bukunya bahwa Jesus has been married. Yesus yang telah dilegitimasi menjadi raja daripada Israel itu telah menikah dan memiliki anak. Lalu bla 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 dan seterusnya. Jangan hoak di sini, tampilkan ayat. Nah, tampilkan buku itu. Oke, sabar saya cari. Bang, tahu nggak Bang? Nih, tahu nggak Bang? Bang, mohon maaf. Sains atau fakta, kalau ketemu dengan dalil, ya, kalau sains sama fakta, ketemu sama Alkitab, ataupun apapun itu firman, ya, kalau sains itu lebih terbukti, Bang. Contoh Galileo. Betul. Bang, mohon maaf gini, kalau bisa saudara bisa mengundang Dr. Zakir Naik ke sini, ke Indonesia, dan kumpul semua para ulama di situ, saya akan hadir di situ. Waduh. Bang Sijabat. Saya pertanggungjawabkan omongan saya. Undang saja sih Bang Sijabat, undang saja. Kan Anda punya SK dari Yesus. Nanti minta surat permohonan dana dari Tuhan Yesus untuk mengundang Dr. Zakir Naik untuk berdebat dengan Pak Sijabat. Gitu aja kok repot kalau kata Gus Dur. Dan saya pastikan ini 100% terjadi. Dr. Zakir Naik nggak bakalan bisa menjawab pertanyaan saya. Iya Pak, saran saya Bapak minta surat permohonan dana kepada Tuhan Yesus supaya Bapak bisa mengundang Dr. Zakir Naik untuk berdiskusi dengan Bapak. Gitu aja kok repot sih, kata Gus Dur gitu biasanya. Ya, kalau memang Yesus saya itu nggak ada komunikasi ke sana, Bos. Saya nggak punya jaringan komunikasi sampai ke sana, Bos. Bang Sijabat ini sudah menulis buku apa? Bang Sijabat ini sudah menulis karya ilmiah apa, Bang? Saya bukan penulis, saudaraku. Ya, udah saya bilang, saya ini orang dosa. Buku ya? Saya ini butuh penyelamatan. Ya, gampang aja kok. Buku Saya yakin kalau memang itu Yesus yang kasih, ya Yesus yang kasih, atau orang yang Pak Sijabat percaya itu dari Tuhan, pasti dikasih jalan, Pak. Tenang, pasti dikasih jalan. Nah, percaya aja. Itulah pergumulan saya. Mudah-mudahan itu terjadi. Kalau nggak terjadi, artinya itu bohong. Itu aja. Kalau memang itu dari Tuhan, pasti terjadi. Iya. Kalau mudah-mudahan itu terjadi. Ya, kalau perlu kita bikin nanti di Gelora Bung Karno. Semua pendeta, semua ulama kita undang di sana yang berkompeten, semua universitas teologi hadir di situ. Saya nanti saya yang hadir di tengah-tengah nanti di situ. Sebentar. Saran saya ini saja Pak.
Kok masih Bapak jangan mudah-mudahan, lupa Bang? Muhammad kecil sertakan ya, jangan lupa Muhammad Iya kecil. betul. Saran saya Iya. gini saja Pak. Pak, Bapak kan punya koneksi langsung kepada Tuhan Yesus. Kenapa Bapak nggak minta surat permohonan dana kepada Tuhan Bapak untuk jalannya diskusi yang Bapak rencanakan di Gelora Bung Karno? Gitu aja kok Itu- repot punya nah, Tuhan. Itu Minta duit, itulah minta pergumulan permohonan saya sekarang. dana. Iya Loh. betul gini. Kalau Dan- saya yakin dan perlu Pak Setiawan, enggak kita setuju, perlu, Pak. Kita setuju gitu. perlu saudara ketahui, doa sama mantra itu berbeda. Doa itu adalah permohonan kita kepada Tuhan dan itu bisa terjadi tergantung waktu yang akan ditentukan. Sedangkan mantra itu adalah dari setan karena mantra itu bersifat cepat. Ya udah gini Bang Sijabat, kalau memang itu panggilan dari Tuhan untuk Anda, saya yakin pasti terjadi. Kalau nggak terjadi, artinya itu bukan Tuhan, bisa jadi itu setan. Itu aja. Kalau itu terjadi itu dari Tuhan. Kalau bukan, artinya itu dari setan. Ya, artinya kalau Betul. memang udah dipilih pasti terjadi. Oke, saya doain lah, saya doain. Ya mudah dibantu doa lah, dibantu doa biar kita nanti kumpul nanti di situ. Biar kita kumpul Oke. nanti di situ. Loh, jangan Semua jangan bilang sekolah-sekolah teologi mudah-mudahan, nanti. Bang. Jangan bilang mudah-mudahan. Kalau Abang bilang mudah-mudahan, berarti Abang Amin, harus yakin. amin. Iya, harus yakin. Kan Amin, sama kayak amin. Islam kalau Amin bilang dong. mudah-mudahan. Ya, Pasti amin. terjadi. Islam insya Allah. Amin. Katanya Pasti nggak terjadi, mau amin. Samain sama Islam terjadinya? gimana toh, Iya, Pak? iya. Oke, Pasti terjadi, amin. Ini mengalihkan perhatian dari tadi suruh buktikan apa dalil yang disampaikan bahwa Yesus menikah. Ini mengalihkan Banyak, kebenaran langsung diakhiri. Iya. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Apa makna nilai moralnya itu belum dijawab. Sudah Hanya dijawab. alasan-alasan Bukan- aja. Aduh, bukan bisa tidak jawab. dijawab. Umat Islam itu bahlul semua, bahlul Bukan tuh. tidak dijawab. Weh. Tradisi-tradisi di zaman itu, ya Weh. tradisi. Itu alasan. Itu. Tunggu. Itu alasan saudaraku. Itu alasan penyebab itu bisa terjadi. Tetapi yang saya tanya itu makna nilai moralnya. Sebentar, ya di masa itu, ya di zaman Arab jahiliyah itu Tunggu, menikah saya buka dengan pembukaan dulu. ini ya dengan Saya buka pembukaan dulu ya. puluhan. Ini kita Ya. ya kita ini Itu- udah jam. Itu alasannya saudaraku. Itu alasannya. Bahlul. Islam yang di grup Itu ini alasannya. bahlul, nggak bisa jawab. Paling Udah mengalihkan saya lanjutin. Silakan saya keluar Itu dulu. hanya alasan saya yang saya minta itu makna nilai. Makna nilai Bukan, kebenaran moralnya itu. Bukan sebentar. Nah, begini. Dengarkan dulu Begini. lah. Wah, begini. Pesan beliau kan tanya pesan moralnya kan. Perlu Anda ketahui bahwa Aisyah itu usianya beliau itu masih muda ya kan. Dan orang yang masih muda itu maka daya ingat itu kuat. Ingat itu Pak ya. Nanti saya akan cari Ya. komparasinya ke Yesus. Soalnya Yesus tidak nikah, jadi tidak membawa pesan moral apa-apa karena memang dia tidak menikah, tidak punya anak. Iya. Caranya pun 30 tahun, makanya LGBT diilegalkan dia kan masih itu. Begini. Iya. Moral itu bukan karena hanya pernikahan. Oke, Moral saya itu semua jawab ya. perbuatan Gini, kita. Pak. Saya mau Tolong jawab dia. dulu lah. Dengerin lagi, sabar Bang Aditya. Nah. Jadi gini Pak, pesan- perlu Bapak ketahui pesan moral di mana budaya zaman itu ini tidak bisa kita samakan dengan pesan moral yang dimana kita hidup di masa kini. Itu perlu Masa kini? digarisbawahi. Kenapa sampai Nah, sekarang itu perlu kalian menjadikan dia digarisbawahi, sebagai panutan? Itu yang pertama. Kalau kalian Salah, berbicara Pak. seperti Oh, itu, salah Pak. Ini enggak. seperti Kalau- dulu Pak. Kalau Kan kalian Bapak berbicara bertanya. seperti itu tidak bisa disamakan nilainya zaman dulu sama sekarang, kenapa sampai sekarang kalian menjadikan panutan? Oke, Itu kan Bapak pertanyaannya. bertanya. Kan Bapak bertanya. Tolong diam biar saya jawab. Nah, jadi antara pesan moral zaman dulu, nilai-nilai kebudayaan zaman dulu dan zaman sekarang ini berbeda, sangat jauh. Dimana ketika Nabi Muhammad waktu itu menikahi Aisyah yang usia 9 tahun dan hadis itu disampaikan Aisyah ketika usia 56 tahun. Tolong ada yang noise sekitar 56 tahunan lah. Dan hadis itu menjadi kritik teks dalam ilmu hadis sendiri. Karena ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengucapkan hadis itu usianya sudah tua. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang Arab satupun musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggugat pernikahan beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia Silakan tidak cek. bakalan berani, tidak akan berani sabar. kalau Sebentar kalau dulu. sempat kalau sempat diprotes, dihilangkan Ya, itu. sabar. Halo. Pak, tolong diam. Halo. Jaga Sebentar, etika sebentar. diskusi Halo. Bapak. Dulu, Mbak. Halo, Dulu, Mbak. Ya, sabar, Bu. Bu, biar saya jawab. Selamat pagi. Bu, ini Sebentar, jawabannya Mbak. minta saya Sebentar, jawab. Pak. Ya, Selamat sabar. pagi. Moralin dulu, Mbak. Orang Selamat pagi. Halo, Ya, semua perempuan saudaraku biasanya yang mulutnya ada di dua. room.
Halo, Enggak, Pak. saudara Ya, Firman. diam Ini dulu. bagian Jadi pesan moralnya itu di sini, Pak ya. Oke, sebentar Bang Aisyah, Adit ya. Saya jelaskan sedikit ya. Nah, itu perlu Bapak ketahui ya, Pak Sijabat. Nah, orang-orang kafir itu sangat memusuhi Nabi Muhammad seperti halnya Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan olok-olokan yang sangat namanya kasar itu selalu muncul kepada Nabi Muhammad setiap hari. Bahkan Nabi Muhammad diludai ketika berada di Taif, bagaimana dilempari dengan batu. Lalu Zaid menjadi bentengnya Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada satupun orang kafir-kafir musuh Nabi Muhammad yang menggugat pernikahan Nabi Muhammad. Seolah-olah itu menunjukkan itu budaya zaman dahulu, juga di mana dijelaskan di dalam sirah nabawiyah, bahkan sahabat Nabi usia dini ini sudah menikah, dan itu adalah hal yang wajar untuk kebudayaan dulu. Dan ketika kebudayaan dulu dilakukan, tidak bisa kita jadikan parameter untuk kehidupan kita sekarang yang dimana kita berbudaya yang sangat modern. Lalu yang kedua, perlu Pak Sijabat ketahui, sabar diam dulu, saya terangkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Singkat-singkatnya. Iya, perlu diketahui dulu. Ibunya Tuhan Yesus yang dimana Maria itu dinikahi Yusuf, waktu itu Yusuf usia 86 tahun dan Maria berusia 11 tahun, itu tercatat di Encyclopedia Catholic Church, webnya orang Itu kata orang, bukan Kalau kata saya firman, tanyakan saudaraku. pertanyaan balik kepada Bapak, bukan kata orang Pak, itu itu tercatat Bukan firman Pak, loh. di dalam sejarah. Cari Bahkan orang Alkitab, nggak ada, Katolik coy. sendiri. Nggak ada di Hadis Alkitab itu. juga bukan Nggak firman, ada Pak. satu pun, nggak ada. Hadis juga bukan. Oke, Pak, tolong. Orang Kristen jangan tidak pernah gunakan mengimani Alkitab buku-buku saja. lain. Orang Kristen tidak pernah mengimani buku-buku lain. Hanya Alkitab. Pak, hanya Bapak tahu Bible. nggak, Pak, sekolah teologi di luar, misal seperti di Harvard, itu juga menggunakan sumber-sumber eksternal lainnya. Kalau Itu terpaku kesalahan dengan mereka. Alkitab saja, otodidak. Itu kesalahan mereka. otodidak Itu saja mereka yang bisa, bodoh Pak. di situ. Itu kesalahan mereka. Itu Waduh, orang bodoh namanya kalau saya katakan. Profesor Doktor bodoh. Waduh. Percuma. Gimana nih? Udah saya bilang, saudaraku. Percuma. Masalah firman Tuhan. Sebentar. Siapa profesor, siapa doktor, siapa yang master, tunjukkan sama saya, berhadapan dengan saya. Nyerocos. Sebentar, Jangan Pak. nyerocos. Ya, ini Sebentar. Angkat tangan, saya. Dengarkan dulu. saya pendek Dengarkan aja ya, dulu, saya singkat ya. aja ya. Ya, saya singkat aja Sebentar ya. Aditya, sebentar Aditya. Oh, iya. Sebentar, percuma ya. Ngomong sama Pak Sijabat ini percuma. Dia nggak nulis buku apa-apa, nggak punya karya ilmiah apa-apa, membodoh-bodohkan profesor doktor yang menulis banyak. Kita buktikan, karya panggil profesornya. Kumpulkan kalian profesor semua. Kumpulkan, Jangan kalau nyerocos. kalian ingin bukti, saya buktikan di hadapan mereka nanti. Oh, gini Buktikan. aja, Bang Ayubi, teman-teman, kan Ya. Bapak memiliki hubungan yang sangat intim dengan Yesus. Kenapa Bapak tidak meminta surat permohonan dana kepada Yesus untuk mendatangkan profesor-profesor Kristenan Barat yang dimana Kan mengatakan kalian yang bahwa penasaran, Alkitab kan? Allah sendiri. Kalian yang Bukan, saya penasaran, tidak pernah penasaran, makanya saya Pak. minta. Kan yang penasaran Bapak. Saya Wujudkan percaya itu. apa yang dikatakan para pakar, karena pakar ini menghabiskan waktunya untuk penelitian. Mau dihabiskan waktunya sampai dia mati pun, udah saya bilang kita uji kebenaran itu. Udah saya katakan, saudara, tahu nggak? Panutan, nggak perlu, perlu saudara tahu, yang namanya panutan di dalam iman, apa yang dilakukan oleh panutan kita itu pantas untuk kita contoh. Tetapi kalau contohnya nggak pantas kita contoh sampai sekarang, berarti bukan panutan. Itulah. Pak Sijabat, Yesus tidak menikah. Yesus tidak menikah. Nah, moralitas apa yang bisa diambil dari Yesus tidak menikah itu? Semua perbuatannya selama di dunia, ada nggak dosanya dia? Ada nggak perbuatan jahat dilakukan sama dia? Sebentar. Berperang nggak dia? Menumpahkan darah manusia nggak dia? Oh, tidak ada. Oke. Malah mengampuni orang, mengorbankan darahnya yang kudus. Oke. Jangan nyerocos ya. Lukas pasal 19 ayat 27, Yesus merintahkan untuk membunuh orang yang tidak mau mengakui dia sebagai rajanya. Di mana? Lukas 19 ayat 27. Sebentar saya buka dulu Alkitabnya di sini. Ya, yang tidak di situ. mau aku menjadi rajanya bahwa aku kan tunggal itu kata Yesus. Lukas 19:27. 19:27. Baca di situ. Ayat 27. Sebentar.
Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang di depan mataku, ya kan? Nah, Ya. enggak arti ini semua. Apa? Itu perumpamaan itu, saudaraku. Apa? Wah, Perumpamaan. giliran ada ayat itu dibilang perumpamaan. Giliran ayat yang baik-baik, kasihlah musuhmu, itu benar. Oke, Goldian. Ya. Kita dulu, kita Ya, ngomong sedikit dulu lah. Kalau Kasih ngomong sedikit dulu lah. Yohanes 10:30 itu ya, kalau Yohanes 10:30 itu bukan kiasan, bukan perumpamaan ya. Iya, Tapi betul. kalau Lukas 19:27 itu perumpamaan gitu loh ya. Betul. Sama Ya. Yeskiel 23 ayat 1-3 itu juga perumpamaan. Itu perumpamaan. Yang susunya dijamah-jamah berdada Ya, montok itu perumpamaan. Itu pesan moralnya kalau itu. Begini, tadi kan pesan moral. Tadi Bapak tanyakan tadi begini ya. Iya. Enak ini tanya itu. Apa pesan Ya. moralnya Yeskiel 23? Halo, Bu Jibut. Halo saudara, jangan diperpanjang. Mohon izin saya untuk berbicara. Saya tidak punya waktu. Takutnya koneksi saya akan jaringannya terputus. Begini saudara, kue yang Ya, Goldian 2 menit ya, Bu Jibut, 2 menit aja. Iya, 2 menit. saya hargai. Iya, nggak usah bicara dulu mulut mengerocos terus kalau dari tadi kulihat. Saya nilai kau Goldian Simbolon. Udah diam dulu saudara. Kasih saya berbicara sebentar. Hargai saya dan saya Ya, akan sabar menghargai. dulu, sabar dulu semuanya. Iya, Oke, saya 2 menit bukan Bu nggak bisa Jibut. sabar. Saya Ya, takutnya sabar. jaringan saya terputus. Jadi kasih waktu saya sebentar aja. Begini Ya, saudara. Tarik nafas dulu, tenangkan Oke. dulu baru bicara. Oke, 2 menit dari sekarang, silakan Bu. Ya, selamat pagi ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya seorang Nasrani. Pagi, Saya salam di sini sejahtera. hanya mentengahkan untuk menetralkan bahwa pemahaman kita semua di sini tidak sama yang isi di kepala kita. Oke, minta tuntunan Roh Kudus supaya Anda bisa diberkati Tuhan dan Anda bisa mengerti dengan apa firman Tuhan yang baik di Alkitab maupun di Al-Quran. Secara gamblang itu tidak boleh seperti itu dong. Itu liar kali kita berbicara sana sini semua. Terkadang yang namanya sejarah-sejarah buku-buku itu kan zaman dulu juga ada yang namanya Yesus, tapi itu bukan Yesus Kristus. Ingat, itu perlu kalian catat ya saudara kami. Jadi kalau ada yang mengatakan itu, berikan referensi yang benar. Jangan asal kamu bilang begini-begini, tunjukkan. Itu baru ngomong yang jelas, nyata fakta gitu loh. Ya, Ini sabar, namanya nanti biar Bang Adit ya, saya biar memberikan sumber yang salah gitu loh. Itu ya, saya orang Batak. Goldian Simbolon, kamu orang Parna kan? Saya yang menikahi saya, marga Parna. Saya hargai Anda. Bukan dari situ dulu. Kita berbicara firman Tuhan, berintelektual. Jangan merocos aja. Ketika Pak Si Jabat memberikan jawaban pertanyaan Anda dengarkan. Biar nyambung gitu loh. Sini gitu loh. Di sini bukan soal adat atau suku gitu loh. Tidak penting. Iya, tadi kalian bahas juga sampai sana. Muhammad begini-begini dan mengapa saya tidak perlu dari itu. Terlepas dari situ, sekarang kita membangun iman masing-masing. Oke, ini kalian membahas tadi apa Lukas 19 ayat 27 ya. Iman mana? Iman buta. Kalian tuh iman buta. Tadi saja kalian sudah sabar. Orang dan mengangkat orang. Tidak ada satu seorang manusia pun yang berani mewakili hanya Tuhan yang hakim. Dengar, tidak? Ini perempuan. Pasan kamu salah. Pasan kamu tidak menerima Yesus. Kamu murtad dari Dia. Ingat. Tuhan akan mengatakan, jika engkau menyangkal saya di depan manusia, maka saya akan menyangkal engkau di depan Bapakku juga. Kenapa begitu jawaban Tuhan Yesus? Itu di Alkitab tertulis jelas. Ingat, kamu sudah kamu sudah terpanggil menjadi pengikut Kristus. Tetapi karena kamu dengan iman yang sudah lemah, kamu murtad dari Dia. Itu saja, tidak usah neko-neko. Kamu malu mengakui kamu siapa diri kamu di hadapan manusia, tetapi kamu sangat miris, memalukan kamu. Kenapa iman kamu lemah? Terangkan. Justru begini. Bukan pengikut Kristus, kamu pengikut Kristus itu mengajarkan firman kebenaran dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, mengajarkan kasih, pengampunan dan mendoakan musuh-musuh. Ajaran mana yang begitu? Saya tanya dulu.
Kalau ada saya akan mualaf hari ini. Ada. Oke, Bu. Oke, Mana ada dari Bu. Sahabat. sih di mana? Guldian. Gak usah kamu pandai ini. Nanti kalau kita baca dengan ini hadis-hadis kalian bilang tidak perlu Al-Quran, itu kan sudah benar. Siput, terpaksa saya mute, ya sorry. Tadi Bu Siput bilang, mana ajaran yang lebih bagus dari Kristen masalah mengampuni musuh-musuh? Ya, mana yang lebih bagus? Silakan Ibu baca, ya, yang agama Buddha. Silakan, agama Buddha jauh Bu. Kalau orang mau tampar Anda, bukan dikasih lagi pipi kiri, satu badan gitu. Bahkan diajarkan contoh ada hewan buas yang kelaparan, itu dikasih satu badannya. Bahkan biksu-biksu kadang praktekkan gitu. Mereka merelakan dirinya untuk jadi makanan hewan. Saudaraku. Nah, saya bilang itu kenyataan. Orang agama Buddha tuh ajarannya jauh lebih welas asih. Karena ajaran agama Buddha adalah Perlu saudara tahu apa makna dari kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Artinya itu tahu nggak? Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Itulah makna dari ayat itu, biar saudara tahu. Tadi kan gini Bang Jabat, Anda bilang kan mana ajaran yang lebih bagus daripada. Tadi kan Bu Siput ini bilang ajaran yang lebih welas asih, ajaran yang lebih mengasihi orang dibandingkan Kristen. Saya jawab, ada tuh Buddha gitu. Kalau teori aja banyak. Kan bukan saya bilang di agama, kamu yang saya tanya, agama kamu sekarang, kenapa kamu bawa ke Buddha itu? Buddhanya agama Hindu dan agama Buddha. Damai. Sekarang saya tanya nih, pertanyaan saya nih, mohon maaf. Tapi pertanyaan saya hanya ingin kamu kasih jawaban sudah. Ciput sebentar. Ciput jangan. Saya ngomong aja gini. Tadi kan Bu Siput bilang tidak ada ajaran agama lain yang seperti Kristen. Bu, saya bilang kalau teori banyak Bu. Teorinya Hindu juga lebih bagus. Ya, Buddha lebih bagus. Kalau teori semua agama bisa buat teori. Kita bilang kenyataan aja deh. Saya bilang kenyataan. Ya, kalau teori ibu Siput suka teori karena kan Kristen mengajarkan teori. Ya. Kenyataannya kenapa orang Muslim itu mengepung di gereja? Saya tanya dulu, yang ada di Indonesia ini tidak usah kemana-mana, yang ada ini. Kalau Kristen welas asih, tidak ada yang namanya penjajahan, tidak ada yang namanya 3G. Kalau memang Kristen itu welas asih, jadi jangan ngomong teori aja. Teori semua orang bisa gitu. Agama Buddha, agama Hindu, teorinya lebih welas asih. Kalau bicara teori welas asih, kasihi orang, ya kasihi orang lain, itu agama Hindu sama Buddha jauh lebih bagus. Saya berani berani taruhan semua kalau mereka itu secara teori, secara kitab sucinya jauh lebih mengasihi orang jauh welas asih dibandingkan Kristen. Coba saudara cari di seluruh dunia ini ada kitab yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan keselamatan. Coba cari, tidak ada. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu karena dia adalah Tuhan sendiri. Ada Bang, saya bapak orang India ngomong gitu Bang. Saya salah itu. Inilah saya sama teman-teman kalau ngobrol gini, lagi bahas satu, lari ke sini. Iya. Saya kan lagi menjawab Ibu Siput. Ibu Siput tadi bilang kalau ada yang lebih bagus dari Kristen mengajarkan itu, ya ini kan teorinya di kitab. Ibu Siput mau murtad, ya mau keluar dari Kristen. Ya, saya begini. Artinya begini. Sebentar dulu. Saya mau suruh dia keluar dari Kristen sekarang gitu. Tolong naikkan Bang itu Bu Siput sekarang karena tolong dong naikkan agama sebentar. Hindu dan Buddha secara kitabnya lebih welas asih dibandingkan Kristen. Tolong keluar dari Kristen sekarang. Tolong Bu Siput keluar dari Kristen sekarang karena Bu Siput tadi udah nantang. Bu Siput udah bilang. Naikkan bentar Bang Julius. Naikin bentar. Udah keluar. Artinya begini. Sebentar dulu. Artinya begini. Betul. Saya tertarik tadi dengan pesan moral itu yang diangkat oleh si Jabat tadi itu kan, tentang pesan moralnya pernikahan Aisyah itu kan istrinya Salola kan. Begini Mas Bro. Nah, pesan moral dan hikmahnya di situ itu karena istri Nabi Aisyah itu termasuk yang paling muda dan daya hafal ingat hadisnya itu paling kuat ya, di antara istri-istrinya yang lain. Karena istri yang lainnya sudah lanjut usia, maka beliau ini paling banyak menelurkan hadis-hadis dan meriwayatkan hadis-hadis. Nah, salah satu contoh hadis yang diriwayatkan tadi itu ya, bagaimana cara masuk ke dalam masjid. Perempuan itu harus menundung kepalanya. Itu pesan moralnya Pak ya. Jadi tidak boleh suka-suka seperti di gereja itu. Kalau masuk gereja itu ya
Nggak ada protokol dari Tuhan ya. Bahkan itu protokolnya suka-suka Pak. Salah satu contohnya seperti di Afrika sana kan, bahkan ada di gereja itu edukasi seks Pak. Itu ada videonya di HMC itu. Nah itu pesan moralnya Pak. Dan masih banyak lagi, bahkan acara perempuan itu memakai apa ya, maaf ya kalau tentang bulan, seperti itu kan. Bagaimana, apakah dia tuh boleh ke masjid atau dia boleh mengaji? Nah, itu pesan moralnya Pak. Jadi beda dengan Anda. Karena Yesus itu tidak pernah menikah, tidak punya istri, maka Yesus itu tidak bisa menampilkan atau meriwayatkan pengajaran-pengajaran seperti itu. Makanya di gereja sekarang itu suka-suka Pak, sesuai protokol gereja pendetanya masing-masing, beda-beda. Lain di Eropa, lain di Afrika, lain di Indonesia. Jadi pesan moral itu memang ada di kalian. Nah, kalau di kami itu ada hikmah dari pernikahan Aisyah dengan Rasulullah itu, karena beliau itu daya ingatnya kuat, banyak meriwayatkan hadis, salah satunya pesan moral itu bagaimana perempuan itu masuk ke dalam masjid tidak harus memakai jilbab dan itu pun perempuan itu kalau ke masjid itu ya itu dibatasi Pak, ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Nah itu Pak pesan moralnya ya. Kalau Yesus itu ajaran Yesus itu memang dia kan hanya 3 tahun dia kan. Nah di sini Yesus kan lahir di Yerusalem kan, bahasa ibunya bahasa Aramik ya kan. Di samping itu juga Yesus itu bisa berbahasa Ibrani ya kan. Karena dia tidak punya istri, jadi Yesus ini tidak bisa tidak ada periwayat yang paling sahih di dalam ajaran Yesus. Makanya kitab Anda itu tidak disandingkan dengan teks aslinya, original teksnya. Karena apa? Karena memang tidak ada istrinya, tidak ada yang meriwayatkan Pak. Di situ lemahnya agama Anda. Paham ya? Itu pesan moralnya dari saya. Sekian. Bagaimana? Respon Pak. Situ kan bedanya pesan moral tadi. Pesan moralnya dari Paulus itu apa? Jika kebohongan oleh dustaku semakin berlimpah, masa pesan moral itu? Orang sudah bohong kok dipercaya, bagaimana? Situ kan bicara pesan moral tadi, bahwasanya apa pesan moralnya dari pernikahan Nabi itu tadi dengan Aisyah. Sudah saya katakan, Aisyah itu daya ingatnya kuat karena masih muda, banyak menghafal-hafal hadis, banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya ya bagaimana cara menikah, bagaimana cara berpakaian yang sopan. Nah, seperti itu Pak, itu pesan moralnya, hikmahnya Pak. Nah, sementara ajaran Bapak itu gimana pesan moral tentang itu? Kita kan bicara pesan moral kita katanya. Iya, nggak ada tambah sedikit. Jadi menikah dipilihnya itu Aisyah radhiyallahu anha itu karena ada inspirasi mimpi dari Allah sendiri. Jadi bukannya maunya Rasulullah SAW untuk menikahi, jadi memang ada perintahnya. Itu ada riwayatnya. Ayo, pas silakan respon. Nah, bagaimana Bang si Jabat? Apa pesan moralnya dari Ulangan 8 ayat 1 itu? Orang yang hancur buah pelirnya dilarang masuk jemaat Tuhan, itu pesan moralnya apa, Pak? Jelaskan toh, kita juga boleh bertanya balik, ta? Ulangan 8 ayat 1, orang yang hancur buah pelirnya dilarang masuk jemaat Tuhan, itu pesan moralnya apa, Pak? Jelaskan toh. Kan kita sudah jelaskan pesan moralnya pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah itu tadi, Pak. Ya. Ya jadi ya dalam Islam. Ya, silakan. Sebelum dia bertobat, dia harus sebelum dia bertobat dia tidak pantas untuk masuk ke sana. Kalau masih tetap melakukan bejatnya dia, maka dia harus bertobat dulu, baru dia pantas untuk masuk ke situ. Masuk ke mana? Ya masuk ke mana tadi Bapak bilang tadi di situ. Kan kita bicara konteks pesan moral tadi, katanya Bapak menuntut pesan moralnya dari pernikahan Nabi dengan Aisyah. Sudah saya sampaikan bahwa pesan moralnya itu agar wanita-wanita Islam itu harus berbusana muslim kalau masuk ke masjid seperti itu. Itu pesan moralnya, Pak. Bukan itu. Jadi bukan itu yang saya tanyakan pesan moralnya. Yang saya tanyakan tadi apa? Apakah makna nilai moral yang orang muslim ambil dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu menikahi anak di bawah umur, menikahi istri anak angkatnya, dan mempunyai istri lebih dari yang diperintahkan oleh Allah sendiri Tuhannya.
Itu kan sudah saya katakan tadi bahwanya Aisyah itu daya ingatnya masih kuat karena masih muda Pak. Kalau nikahin orang sudah janda, sudah pikun, nanti tidak bisa meriwayatkan hadis Pak, lemah otaknya. Itu nilai moralnya dari Siti Aisyah, bukan dari perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Saya menanyakan dari nilai moral perbuatannya. Iya, bukan nilai moralnya Siti Aisyah, bukan. Ya, Anda menjawab. Oh, berarti ya. Dulu ya. Itu tadi udah dijelasin panjang lebar. Oke. Itu tadi sudah kita jelasin panjang lebar tentang pertanyaan yang Bapak si jabat tanyakan. Entah otak Bapak mampu menerima jawaban dari kita atau tidak, itu terserah Bapak. Kembali ke kapasitas otak Bapak. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak. Dalam Yeskiel 23 itu dijelaskan bahwa susunya itu dijamah-jamah buah dadanya. Nah, pesan moral dari ayat itu apa Pak? Yeskiel 23 itu, ayat 1 ke bawah sampai 3. Apa, coba dibaca keseluruhan. Moderator bisa nggak Yeskiel 23? Udah dibilang. Tolong bukain Sabda Web. Nah, saya susah ngomong kalau orang nggak tentang pernah pesan baca moral. Alkitab. Apa sih? Pesan moral. Karena di Alkitab juga diajarkan, ada firman di situ yang menyatakan apa? Berbahagialah orang yang memiliki istri yang cantik. Berbahagialah orang yang mempunyai istri yang mempunyai buah dada yang besar, karena akan dipuaskan dengan istrinya. Memang ada di situ. Artinya apa? Berbahagialah orang yang mendapatkan itu. Ya. Tunggu, biar Bapak itu nanti yang baca. Oke, dan kita ingin dengar pesan moral yang terkandung di dalam ayat itu. Sangat rindu kita. Iya, silakan. Oke, Yeskiel 23 ayatnya silakan dibaca nanti Yeskiel. All aja, all semua. Ya, ini. Oke, silakan dibaca. Coba dibaca dari situ. Enggak, Bapak aja yang baca. Ini kan Alkitab Bapak. Kurang jelas ini, soalnya handphonenya kecil. Pakai Sabda Web aja, Bang Jul pakai Sabda Web, itu besar. Saya kasih besar, nggak apa-apa. Saya kasih besar khusus. Ini kok jadi error. Oke. Masa nggak nampak lagi udah gini? Tuh, kecil-kecil tuh. Nanti baca aja dari situ. Ini Bapak aja baca, Pak. Oke. Dari 21. Baca, Pak. Baca aja, Pak. Baca aja, nampak. Kelihatan lu. Di tempat Bapak datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal. Pada masa mudanya di sana susunya dijamah-jamah. Dan pada keperawanannya dipegang-pegang. Terus nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Ohaliba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki. Sudah, Pak. Cukup, Pak. Terus dari ayat 1 sampai 3. Oke. Mengenai nama-nama mereka Ohala, Samaria dan ialah Yerusalem. Terus kelanjutannya itu firman Tuhan itu bersambungan semua itu. Baca. Anda mau baca satu perikop nggak masalah, kita kasih. Baca aja. Nah, sedang ia sangat birahi kepada kekasihnya. Terus kepada asupan pahlawan perang berpakaian kain ungu, bupati-bupati dan penguasa-penguasa semuanya. Terus jangan diteruskan, Pak. Belum lengkap tadi. Ia melakukan persundalannya dengan mereka semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Ayat 20 ia tidak meninggalkan persundalan yang dilakukan sejak Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah mendudurinya. Jadi tahu nggak, Bos, makna nilai moralnya ayat dari 20, ayat 20, Bang Jul. Ayat 20. Satu perikop. Iya. Anda mau baca satu perikop? Betul. Baca dong. Kita ingin pesan moral, Pak, dari ayat itu. Nggak baca satu perikop dong. Pesan moralnya itu adalah pesan moralnya itu menyatakan dulu, kepada Pak. kita Baca dulu, Pak. bahwa orang-orang seperti ini tidak layak di hadapan Tuhan. Loh. Itu kan pesan moral karangan Bapak. Oh, bukan karangan saya. Ini menyatakan perbuatan zina yang tidak pantas untuk kita contoh. Jangan salah. Oke, ayat 20-nya aku baca ya, Pak ya. Yeskiel 23 ayat 20-nya. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai
dan zakarnya seperti zakar kuda. Yeskel 23 ayat 20. Nah, yang saya katakan ketika Yeskel 23 menjelaskan persundalan, susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya yang montok itu dipegang-pegang. Nah, yang saya tanyakan sama Bapak, dan kami rindu jawaban yang jujur daripada Bapak. Nah, pesan moral yang terkandung dari ayat ini apa? Misal, saya kasih contoh, anak Bapak yang berusia 5 tahun membaca ayat ini, pesan moral yang didapat itu apa? Pesan moral yang didapat, zakar kuda. Kasih saya waktu. Pesan moral yang disampaikan dari ayat ini adalah menyatakan apa? Bahwa itulah perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan dan itu tidak pantas untuk kita contoh. Nggak ada ditulis, jangan menambahi, Pak. Jangan asumsi. Jangan saudara tadi kan menanyakan pesan moral. Saudara tadi menanyakan apa pesan moral dari ayat itu kan? Saya menjelaskan. Bukan menurut saya. Coba tanya semua orang Kristen. Coba tanya semua orang Kristen. Itu menyatakan apa pesan moralnya itu, supaya jangan kita mengikuti perbuatan hal seperti itu karena itu adalah perbuatan najis yang dibenci oleh semua manusia. Nggak boleh menambahi, Pak. Nggak ada punya. Begitu, saudaraku. Pak, misal gini, Pak. Makanya maknai dulu isi firmannya baru tahu maknanya. Oke. Gini, Pak. Misal aku jadi anak Bapak usia 5 tahun, aku baca Yeskel 23 ini. Aku menemukan ayat mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Lalu ayat 20. Kepada kawan-kawannya bersundal. Yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Nah, aku tanya kepada Bapak, karena aku masih usia 5 tahun, Pak, zakarnya seperti zakar kuda, susunya dijamah-jamah, dipegang-pegang, itu apa sih, Pak? Bisa dijelaskan. Gimana, Pak? Jadi maknanya itu kalau seandainya Bapak jadi anak saya perempuan seperti itu, akan saya katakan, ini firman, inilah yang paling dibenci oleh Tuhan dan jangan kamu contoh hal seperti ini. Jangan menambah-tambah, Pak. Anda menanyakan nilai moral, saya jawab. Ya, Anda ibarat itu sesuai kitab loh. Supaya engkau saya menyatakan itu. Tahu nggak? Firman Tuhan itu adalah, tahu nggak? Saudara harus tahu firman Tuhan itu larangan, ya kan? Dan perintah. Firman Tuhan larangan. Jadi firman itu isinya semua larangan ya. Ya udah jangan dilakuin, Pak. Larangan dan perintah mengikuti yang mana hal yang baik, larangan yang tidak baik dan perbuatan yang baik, itulah firman. Jangan salah, saudaraku, memahami itu. Jadi jangan bagi perjanjian lama, perjanjian baru, Pak. Jadi baginya. Makanya di saat kita membaca satu persatu ayat itu, kita baca dulu secara seksama, baru kita simpulkan maknanya. Pak Sijabat. Begitu. Bukan berarti contohnya. Mungkin Pak Sijabat boleh rekomendasikan. Tadi kan Pak Sijabat dapat SK dari Yesus. Mungkin Pak Sijabat boleh bilang sama LAI, mulai besok kita buat lagi Alkitab versi baru, bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi mana perintah, mana perintah dan mana larangan gitu, biar jelas. Karena ada juga ya di Amsal 30 ayat 6, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap. Saya tidak menambahi, saya memaknai. Tahu nggak? Saudara harus tahu ya, saudara harus tahu. Tahu nggak di saat Anda membaca Al-Quran, waktu Anda menafsirkan isi Al-Quran itu, apakah itu menambahi? Saya tanya dulu. Jangan salah loh. Lah, jangan salah. Saya tanya dulu, Al-Quran pernah nggak ditambahin? Saya tanya dulu. Jawab pertanyaan pernah saya, Pak. Kan enggak, saya analogikan tadi. Enggak. Misal saya anak Bapak yang usia 5 tahun, lalu nemu ayat zakar kuda, bla bla bla. Saya tanya sama dari tadi udah saya jawab. Zakar kuda itu apa sih, Pak? Zakar kuda itu apa? Tolong jawab. Zakar kuda itu adalah Bapak yang 5 tahun. Zakar kuda itu diibaratkan seperti apa? Seperti burungnya laki-laki yang nggak bisa diam. Oh, Bapak jawab gitu, Pak, ke anak Bapak yang usia 5 tahun. Iya, apa-apa. Kita jelaskan apa adanya. Dan itu kebenaran. Nah, apa salahnya? Justru di saat Anda tidak mau menceritakan masalah hubungan seks apa semua kepada anak-anak Anda, maka anak Anda akan menjadi korban dari hal-hal itu. Percaya sama saya. Tapi belum waktunya, Pak. Itu kena undang-undangan. Itu belum waktunya, Pak.
Tidak boleh gitu. Ada waktunya untuk kita berbagi. Enggak kan? Tapi kan Anda yang menyatakan tadi bagaimana katanya gitu kan? Ya saya jawab. Tapi Pak, Pak, tahu nggak itu mengakibatkan dampak psikolog kepada otak anak Bapak? Oh tidak, Bapak justru bilang gitu. Oh justru gitu, nak, zakar kuda itu kita zakar kuda itu adalah burung justru yang tidak bisa berhenti bergerak. Justru di saat anak kecil masih dini kita kasih ajaran yang benar sampai dia dewasa, dia akan mengerti kebenaran itu. Tetapi kalau di saat dia sudah berumur dewasa kamu baru menyampaikan itu, sudah terisi otak-otak kotor dari sebelumnya, maka itu yang kamu masukkan yang baik-baik untuk di saat dia berumur dewasa belum tentu diterima karena pergaulannya. Pak, begini Pak, tapi berbicara mengajarkan sesuatu yang vulgar kepada anak Pak, itu kena undang-undang perlindungan di Indonesia itu Pak, bagaimana itu? Betul. Itu tidak melanggar perlindungan. Siapa mengakibatkan dampak psikologi yang sangat fatal Pak kepada otak anak Bapak. Siapa orang hukum di Indonesia ini berhadapan dengan saya? Siapa yang menyatakan itu melanggar hukum perlindungan anak? Silakan tunjukkan sama saya siapa orangnya yang ahli hukum. Waduh, saya juga sekolah hukum saya. Itu masuk UU ITE, Pak. Enggak, saya hadapin. Panggil orangnya. Kalau perlu saya kasih nomor saya nih. 0812 8101 2114. Nama saya Richard Sijabat. Saya jelas, saya siap berhadapan sama siapapun. Kalau selagi saya benar, maka saya bilang apa tadi? Firman Tuhan, kalau Bible ada yang mempertanyakan, silakan bertanya sampai miliaran pertanyaan, jutaan pertanyaan silakan. Saya akan jawab dengan kebenaran, karena saya berani mempertanggungjawabkan kebenaran itu. Saya tidak pernah benci dengan pertanyaan, karena kebenaran itu tidak pernah benci dengan pertanyaan. Justru pembenaranlah yang benci dengan pertanyaan. Kalau ada pembenaran, itu akan benci dengan pertanyaan. Saya pastikan itu. Oke, kalau ulangan 23 ayat 1 itu bagaimana Pak hikmahnya itu Pak, pesan moralnya? Yang mana itu? Ulangan 23 ayat 1. Ulangan 23 ayat 1 apa itu? Saya tidak pernah dibaca depan umum soalnya. Ini dibaca aja nggak apa-apa, silakan. Terbuka aja, kita transparan. Firman Tuhan tidak pernah tersembunyi, terbuka untuk umum. Oke, maaf Pak ya, ini bunyinya begini ya. Ulangan 23 ayat 1 ya. Orang yang hancur buah pelirnya dilarang masuk jemaat Tuhan. Maksudnya hancur buah pelirnya di sini itu maksudnya gimana Pak? Ya. Hancurnya itu, makna dari hancurnya buah pelirnya itu adalah manusia yang tidak bisa menjaga buah pelirnya. Yaitu apa? Dia suka jajan sana, jajan sini, jajan sana, jajan sini. Itulah yang dibenci. Itulah makna itu. Hancurnya buah pelir itu di situ, bukan dalam arti hancurnya itu pecah, bukan. Plus, dulu ya, dulu ini bahasanya 19 plus soalnya, bahas dewasa. Takutnya keracunan otak kalian karena belum cukup umur untuk menerima obrolan yang sangat dewasa ini, ya teman-teman. Tolong mohon maklum demi kebaikan teman-teman sendiri yang usianya di bawah 19 tahun, tolong undurkan diri dulu dari channel ini. Karena pembahasannya channel ini pembahasan yang panas dan waduh. Itu tidak apa-apa, justru anak kecil perlu memahami itu. Biar mereka tahu kebenaran, biar mereka tahu bahwa itu perbuatan jahat, bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tahu. Begitu saudaraku. Ketika Anda dan firman Tuhan, tapi kenapa ada ayat-ayat cabul di situ loh? Itu menjelaskan perbuatan yang tidak pantas untuk kita jadikan sebagai contoh. Makanya kenapa dibilang? Kembali lagi ke pertanyaan Dolian. Ketika ada anak umur 5 tahun membaca ayat itu, lalu bertanya, bagaimana untuk menjelaskannya gitu loh? Ayat itu tidak apa-apa, sangat bagus untuk dijelaskan. Karena semakin dini kita menjelaskan hal-hal seperti itu kepada anak kita, maka dia akan menghindari hal-hal seperti itu. Bahwa dia tahu, oh ini haram, oh ini tidak baik. Kalau kalian menjelaskan itu di saat anak kalian udah berumur SMA, bilanglah contohnya 15-16 tahun baru menceritakan itu. Sedangkan waktu akil baliknya dia, waktu di SMP, sudah melakukan hal seperti itu. Ya nggak masuk lagi, akan sia-sia semua. Begitu saudaraku.
Harus tahu lah di mana. Jadi guru itu kita harus tahu bagaimana seorang guru. Karena itu rasa keinginan tahunya itu lebih besar lagi dengan ayat-ayat itu gitu loh. Justru dengan itu pasti dengan anak-anak seperti itu pasti akan mencoba loh. Waduh. Tidak. Anda salah. Takut birahinya naik, Pak. Berarti tanya kenapa di Alkitab ada ayat-ayat seperti itu, sementara Alkitab itu kan klaim kalian kan firman Tuhan. Itulah makanya dibilang tadi kenapa ayat-ayat itu ada, bahwa itulah menandakan perbuatan yang tidak baik. Dari pertanyaan-tanya itulah ada rasa ingin untuk mencoba, rasa keinginan kawan itu. Oh tidak. Anda salah menyatakan seperti itu. Masa anak sendiri, contohnya orang kecil dibilang, jangan mencuri kau ya. Apakah dia jadi mencuri? Penasaran? Coba. Loh, Anda mengatakan sama anak Anda yang masih umur kecil, kamu jangan mencuri ya. Apakah anak Anda akan mencuri? Apakah dia akan penasaran bagaimana mencuri? Saya tanya dulu sama Anda dulu. Bagaimana Anda mendidik anak Anda? Bagaimana Anda menjadi guru panutan bagi anak Anda? Ya, bagaimana Anda menjelaskan itu semua? Pak. Ini ada Romo saya, Romo Rifai, penghafal Bible 1928 yang sudah hatam selama 10 kali tentang Bible 1928. Assalamualaikum. Panggil semua pakar-pakarnya ke sini, panggil semua. Panggil, saya hadapin pakar-pakarnya semua. Gini Pak, tadi ini bahasnya ayat-ayat. Ya, sabar, kasih kesempatan sama Romo. Coba Bapak baca Hosea 4 ayat 14. Coba apa itu Romo? Hosea 4 ayat berapa Romo? Tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundal. Ini jelas Pak, ini ada apa? Kata dibolehkan karena Tuhan Bapa tidak menghukum, ya kan? Di mana itu? Buat siapa itu dikatakan Hosea itu? 4 ayat 14. Hosea 4 ayat 14. Ayat 14. Iya. Sebentar. Tolong Bapak bacakan ya. Hajar Romo, ini Romo pakarnya ayat-ayat porno di Bible ini. Tapi tolong ya untuk penonton-penonton yang usianya di bawah 19 undur diri buat kebaikan teman-teman semua. Iya, jadi gini loh. Jadi gini, karena ada ayat itu di Alkitab. Contohnya Gisel itu apakah itu panutan? Jangan Bang Dedi, jangan bilang gitu, nggak boleh. Nah, itu Pak. Di kalimat terakhirnya, umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jadi Bapak kalau tidak mengizinkan anak Bapak berzina, Bapak akan runtuh. Ada ancaman dari Bapak, ya kan? Halo Bapak. Wah, itu sudah angkat perang. Romo masuk, bapaknya udah tumbang duluan Romo. Waduh, lari, kacau nih. Ini bukan gua turunin, bukan apa, nanti difitnah lagi. Udah balik. Oh, udah balik. Halo, saya tidak pernah keluar, saya nggak pernah lari dari. Nah iya Bapak, coba tolong Bapak bacakan. Di kalimat terakhirnya, di situ dituliskan, umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jadi Bapak tidak mengizinkan anak Bapak berzina, Bapak akan runtuh. Nah, saya baca dari. Waduh, itu Pak, baca Pak, terang benderang loh. Nah, di sini dikatakan. Aku ini juga usia 19, boleh nggak? Ini apa? Umat yang menghalalkan, tahu nggak? Umat yang menghalalkan pernikahan sebagai dasar untuk memuaskan nafsu bejatnya, ya, akan runtuh. Kenapa? Tidak layak di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kamu sudah punya istri satu, tetapi untuk karena kamu suka sama seseorang lagi, pengen merasakan sana, dengan berbagai cara kamu lakukan, dengan menikah lagi dengan dia biar sah. Halo Pak, ayatnya kan sangat jelas kan? Di situ dituliskan
Ya, Tuhan tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu. Dikhususkan untuk anak-anak dan perempuan, menantu perempuannya bapak ini, bukan orang yang sudah menikah mau menikah lagi. Tidak berbunyi seperti begitu, Pak. Ini dikhususkan untuk anak bapak. Kalau mereka mau berzina, tidak akan mendapatkan hukuman, iya kan? Halo, Bapak. Masih mikir. Masih buka googling dia. Ya. Artinya Atau mau ayat yang lainnya, Pak? Ya, pasal 7 ayat 18 sampai 19. Ya, bininya bapak boleh birahi sama orang lain. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Udah, kalau masalah ayat porno, kasih pakarnya. Ini Romo Rifa, ini pakar ayat porno sama penghatam Bible 1928 selama 10 kali berturut-turut ini. makanya ketika bertanya itu ya, ketika ada apakah kalau ditanya pertanyaan yang sama itu apakah mampu jawab, kan seperti itu. Mikir dulu lah sebelum membuat pernyataan itu. Karena Ya, yang kita ketahui, kita tahu di ayat seperti itu, tapi kita kan tidak mau mendahului kan seperti itu. Pikir-pikirlah dulu kalau membuat pertanyaan itu. Ya, jadi nggak usah dengan kata-kata menantang-nantang yang lebih hebat, bawa sini, jangan begitu. Buktinya ada Romo datang langsung ciut. Oke lah kalau begitu bagian dan semua ya, saya mau pamit soalnya tempat saya lagi sudah masuk dulu nih ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat seperti itu tidak diekspos di sini, itu bukan berarti kami tidak tahu, tapi memang kami yang menjaga lah, jangan sampai diekspos di sini. Tapi Romo, saya ini masih 19, kira-kira layak nggak di room ini? Bahasanya soalnya panas ini. Lah, ini gimana Romo? Tolong itu dong masih konsultasi. mendingan. Saya masih 17 tahun nih, tapi udah hafal. Maju. Saya masih 17 tahun. Ya, cuma ini saja nih. Enggak, kalau ayat ini saya sudah tahu sebelumnya. Saya enggak tega gitu loh. Soalnya ini kan di depan publik. Tapi karena terpaksa ya, mau apa lagi kan? Makanya saya bilang itu, ya kalau mau bertanya ya cari perbandingan yang sama, sekiranya bisa 0-0 seperti itu. Jangan seperti ini. Jadi 5-0 jadinya kan. Kasihan juga sih sebenarnya. Si Jabat masih hidup apa tidak si Jabat? Aduh, tinggal nama mungkin. Aduh ya Allah, mana nih orangnya yang nantang-nantang bahas ayat Bible porno? Ini saya sudah datang, ya. Bahas apa? Amsal 7, ya. Kidung Ini saya hidup. Oh, masih hidup ya? Jawab, Pak. Nah, iya, Jawab di sini kita Romo Rifai. Iya, kita tunggu jawabannya Bapak nih. Jangan kabur. Orang anak 6 tahun aja sudah dinikahin, berarti sudah dewasa. Masa umur 19 tahun pengen kabur, gimana sih? Nah, iya. Jadi dengan iman sendiri, percaya. Hosea 4 ayat 14 itu, apakah Tuhan Bapak boleh mengizinkan anaknya bersundal, anak Bapak bersundal, berzina? Berapa? Hosea 4 ayat 14 itu. Nah, Hosea atau beda baca ayat. Nah, kan aku baca dari tadi. Nah, anggur dan coba Bapak tolong bacakan. Saya baca dari ayat 11 sampai 15 ya. Pun boleh Pak, silakan. Nah, anggur dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perjinahan menyesatkan mereka dan mereka meninggalkan Allah mereka di bukit, di pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan dirinya bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama. Ayo baca lagi dong Pak. Oh, di stop. Halo Bapak. Pak Si Jabat, saran saya
minum air dulu, kemudian istirahat, jangan lupa minum vitamin Pak ya. Atau begini, Bapak mau enggak kalau Bapak disuruh mencintai perempuan sundal? Mau enggak? Dalam Bibel Bapak ada ayatnya kok. Ini bukan Sudah hanya jangan Bapak. dipaksakan. Sudah, jangan dipaksakan. Suruh beliau dulu minum vitamin, minum air, ya istirahat yang cukup Pak, ya biar enggak depresi Pak. Mungkin Bapak itu umat Yeremia 4 ayat 22. Umat bodoh dan ini topik ini harus ditutup, sudah topik ini itu sudah melampaui batas, sudah topik ini itu. Harus kita beralih ke topik yang lain ini. Udah layak juga dikupas tuntas di sini. Iya, udah lama ini, udah KO ini Pak jawab ini. Ya udah, kalau begitu, kalau enggak ada jawaban, kalau enggak ada jawaban, Romo permisi dulu, di sini udah waktu zuhur, ya. Ya Bapak, nanti kita ketemu di WA ya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya diskusi di dalam video ini, dan di sini bisa kita lihat perbedaan yang sangat mencolok ya antara para mu'alaf dengan Bani Kunarionnya. Memang dalam beragama ini kita yang dibutuhkan adalah akal dan rasa ya. Jadi kedua hal ini tidak bisa itu dipisahkan, karena akal itu adalah sebagai kata pengantar, kemudian rasa hati, rasa rohani dan rasa nurani ini untuk mengukur ya apakah itu suatu kebenaran, apakah itu suatu kepantasan, kepatutan, dan apakah itu sesuatu yang mungkin atau tidak. Nah, disitulah bermainnya rasa. Maka kedua hal ini tidak bisa kita pisahkan dalam memahami suatu ajaran agama ya. Jadi sangat, kalau di Kristen mereka hanya mengandalkan membabi buta, ibaratnya seperti itu, karena hanya meyakini saja yang tertulis tanpa bisa mengukur dengan rasa yang mereka punya. Nah, sehingga terjadilah keimanan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat atau pikiran yang normal ya. Kemudian apa yang dipertontonkan oleh kaum kadal ini sudah nyata sekali, mereka memang sangatlah sombong sekali ya, seakan-akan mereka yang menentukan segala sesuatunya di dalam kehidupan mereka, bahkan sampai ke akhirat sana ya. Padahal di akhirat belum tahu lagi apa yang akan terjadi, hanya Allah yang akan menentukan. Sementara manusia dan makhluk Allah yang sudah pernah merasakan di dalam surga pun hanya gegara satu kesalahan dan satu pembantahan yang dilakukan, maka terusir dari surga. Apalagi orang-orang kaum kadal ini yang belum pernah masuk ke surga tapi sudah berani untuk mengkapling-kapling surga ya. Kemudian perbedaan antara Al-Quran dengan Bibel juga sangat berbeda, dan kita sudah bisa menilai mana yang benar-benar firman Tuhan dan mana yang tulisan manusia. Karena seperti yang dibahas tadi di Bibel, di Heskiel ya, itu terdapat banyak ayat-ayat vulgar. Nah, itu sepantasnya, cocoknya itu memang buah hasil dari imajinasi seseorang manusia ya, bukan Tuhan yang maha bijaksana dan maha tahu. Karena Tuhan yang maha bijaksana mustahil dan tidak akan mungkin berkata-kata yang jorok-jorok dan vulgar seperti itu ya. Cukup memberikan gambaran secara garis besar, maka manusia itu sendirilah yang akan memahami apa yang dimaksudkan dalam firman Tuhan tersebut. Nah, begitulah seharusnya cara beragama dan meyakini
sesuatu ajaran yang benar yang tentunya akan menuntun manusia ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.